Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendengar di mana saja Anda berada, tentunya di LPPL Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, yang kali ini hadir untuk menyiarkan secara luas program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19. Nanti Anda bisa mengikuti perkembangan-perkembangan mengenai upaya percepatan penanganan COVID-19 di berbagai kabupaten kota di Jawa Timur. Ada 9 reporter yang nanti akan siap menginformasikannya untuk Anda. Saya Banjarto yang bertugas di studio, ditemani di ruang redaksi ada Karina Putri. Sekarang kita masuk pada program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Baik, untuk pertama kali kita akan berjumpa dengan Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo. BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan kartu perlindungan kepada 30 relawan COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Billy. Sahabat pendengar Jawa Timur, BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek Cabang Sidoarjo memberikan kartu jaminan perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan kematian gratis kepada relawan COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Penyerahan dilaksanakan di Posko Informasi COVID-19 Kabupaten Sidoarjo yang ada di Pendopo Delta Wibawa pada Rabu sore kemarin. Muhyiddin, Kepala Kantor BP Jam Sostek Cabang Sidoarjo menjelaskan, jika perlindungan ini meliputi segala kecelakaan yang berhubungan dengan kegiatan relawan COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Contohnya, ketika terjadi kecelakaan saat berangkat bekerja, maka akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan selama 3 bulan secara gratis. Pada tahap awal dari program ini sudah dilakukan di tingkat pusat, di mana ada 8.000 kartu kepada para relawan COVID-19 secara nasional. Dengan adanya program dari pusat ini, saat disisir ke daerah yang ternyata di Kabupaten Sidoarjo banyak ditemukan relawan yang belum punya perlindungan sama sekali jika terjadi resiko kecelakaan, kemudian penularan, bahkan yang dikhawatirkan sampai meninggal dunia. Untuk itu, diusahakan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dengan meminta data para relawan yang selanjutnya diproses pada hari Rabu kemarin diserahkan secara simbolis kepada 30 relawan COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Saat ini masih memasuki tahap awal dan selanjutnya akan terus digali data-data relawan agar tujuannya dapat memberikan perlindungan kepada seluruh relawan. Kemudian untuk saat ini di Kabupaten Sidoarjo sendiri, untuk data penyebaran COVID-19, ODP sudah mencapai 1.030 orang, PDP 368 orang, 565 kasus positif COVID-19, 46 korban meninggal, dan 21 pasien dinyatakan sembuh. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Dari Billy Patopoy kita bergeser untuk mengikuti laporan dari reporter Diding Yunarto, Suara Sidoarjo. Pendisiplinan pelanggar aturan physical distancing dilakukan langsung oleh TNI Polri. Diding. Sahabat, tindakan pendisiplinan pada pelanggar aturan physical dan social distancing akan dilakukan langsung oleh TNI dan Polri. Ini dikatakan Majen TNI Widodo Iriansyah, Pangdam 5 Brawijaya, dan Irjen Polisi Fadil Imran, Kapolda Jatim dalam konferensi pers pada Rabu kemarin di Malang. Menurut Pangdam, tindakan pendisiplinan ini sesuai dengan instruksi dari Joko Widodo, Presiden RI. Terima kasih. Memang kita mengacu dengan petunjuk Bapak Presiden. Pusat-pusat keramaian seperti mal, pasar, dan sebagainya akan dikerahkan TNI Polri dalam rangka mendisiplinkan masyarakat kita yang mungkin selama ini belum disiplin. Contohnya mungkin masih susah untuk memakai masker, masih sukanya menggerombol dan sebagainya yang tidak mau mentaati protokol kesehatan. Untuk jumlahnya akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhannya. Sebesar apa mal itu kapasitasnya dan tingkat keramaiannya sebesar apa. Paling tidak kita mengharapkan mal maupun pasar-pasar ini. Polda Jawa Timur dalam meningkatkan pelaksanaan PSBB di Surabaya Raya itu memBKO-kan 1.165 personil. Itu terbagi menjadi 3 kabupaten masing-masing, di Sidoarjo, di kota Surabaya, dan di kota Gresik.
Ini belum termasuk nantinya kalau memang setelah ada PSBB ini ada peningkatan pendisiplinan lagi di tempat-tempat keramaian. Jadi akan kita rapatkan bersama Kodam untuk menjaga disiplin masyarakat. Nanti hitungannya juga akan keluar lagi. Saya kira itu, Mas. Terima kasih. Nantinya TNI Polri akan disiagakan menjaga pusat keramaian dan fasilitas umum. Jenis pelanggar yang didisiplinkan seperti yang tidak memakai masker, bergerombol, berkendara melebihi aturan, dan lainnya. Saya Didi Yunarto, Suara Sidoarjo, untuk Jatim News Today. Dari Suara Sidoarjo kita bergerak menuju ke Suara Madiun. Ada Amanda, warga terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah 1. Wali Kota Madiun himbau warga tetap terapkan protokol kesehatan. Amanda. Sahabat Jatim News Today, seorang warga Kelurahan Patihan, Kota Madiun dinyatakan positif terjangkit virus corona. Warga berjenis kelamin perempuan dan berusia 37 tahun tersebut merupakan pegawai pabrik rokok Sampurna di Kabupaten Madiun. Informasi tersebut diungkapkan oleh Wali Kota Madiun Maidi saat menggelar konferensi pers di Gedung GCIO Diskominfo pada Rabu 27 Mei 2020. Wali Kota Maidi mengatakan, pasien asal Kelurahan Patihan tersebut merasa sakit setelah pulang kerja pada 23 Mei 2020. Kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Selanjutnya pada 25 Mei, dilakukan swab test dan hasilnya dinyatakan positif COVID-19 pada 26 Mei 2020. Sementara itu, anggota keluarga pasien juga menjalani rapid test untuk mendeteksi dini penularan virus corona. Pemkot juga menyiapkan mobil disinfektan untuk menyemprot sekitar rumah pasien. Dengan adanya penambahan 1 kasus positif ini, Wali Kota kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap disiplin menjalani protokol kesehatan, di antaranya menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Sebagai informasi sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 27 Mei, sebanyak 1.309 orang dengan risiko, dengan rincian 1.114 selesai pemantauan, 103 orang tanpa gejala, 91 orang selesai pemantauan, 67 orang dalam pemantauan, 62 orang selesai pemantauan dan sembuh, 15 orang pasien dalam pengawasan, 4 orang positif COVID-19, serta 2 sembuh dari COVID-19. Amanda, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Dari Suara Madiun kita menuju ke Ersal FM Nganjuk. Ada Agustin Merdekawati. Hasil rapid test reaktif, ada tambahan 2 pasien dalam pengawasan. Silakan Agustin. Penambahan kasus corona di Kabupaten Nganjuk dimungkinkan masih terus terjadi karena hingga kemarin sedikitnya ada 5 orang yang hasil rapid testnya reaktif. 2 diantaranya menyandang status pasien dalam pengawasan atau PDB, adapun 3 lainnya menjadi orang dalam pemantauan atau ODB. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Dr. Hendrianto mengatakan 2 pasien yang ditetapkan sebagai PDB berasal dari Kecamatan Nganjuk dan Pace. Pria berusia 32 tahun asal Nganjuk dirawat di RSUD Nganjuk setelah mengeluh nyeri pada perut, dan pasien tersebut memiliki riwayat perjalanan dari Sidoarjo. Rapid test yang dibawa ke RSUD Nganjuk dilakukan di salah satu rumah sakit di Sidoarjo. Karenanya gugus tugas memastikan jika pria yang berdomisili di Kecamatan Nganjuk baru pulang dari Sidoarjo dan langsung diisolasi di RSUD Nganjuk untuk mencegah penularan. Selanjutnya, laki-laki berusia 57 tahun asal Pace yang mengeluh panas juga dirawat di RSUD Nganjuk. Saat dilakukan rapid test, pria tersebut baru saja melakukan perjalanan dari Surabaya, juga dinyatakan reaktif. 2 PDB semuanya memiliki riwayat perjalanan dari luar kota. Dengan penambahan 2 pasien tersebut, total PDB hingga kemarin sebanyak 70 kasus. Selain 2 hasil tes reaktif, menurut Henry, ada 3 orang lain yang hasil rapid test mereka juga reaktif. Hanya saja mereka masih berstatus ODB. 3 pasien tersebut semuanya berasal dari Kecamatan Tanjung Anom. Mereka adalah laki-laki berusia 55 tahun yang mengeluh sesak nafas dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. 2 orang lainnya adalah ibu dan anak, yakni perempuan berusia 33 tahun yang hanya mengeluh batuk. Selanjutnya, anaknya berusia 3,5 tahun dan mengeluh panas, batuk, serta nyeri tenggorokan. Anaknya ketika dirapid hasilnya reaktif dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Setelah penambahan 3 orang, jumlah ODP di Nganjuk kini mencapai 89 kasus. Angka tersebut bisa saja berubah jika ada penggeseran dari PDB dan ODP menjadi terkonfirmasi positif corona.
Hendri menjelaskan, orang-orang dengan hasil rapid test reaktif akan segera dilakukan pengambilan sampel swab. Pengambilan sampel yang sama juga dilakukan terhadap belasan pasien positif yang saat ini dirawat di sejumlah rumah sakit. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Lada. Masih ada 5 reporter lagi yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Sebelumnya kami sampaikan untuk Anda, sahabat pendengar, di mana saja Anda berada, bahwa program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 ini bisa Anda ikuti setiap hari Senin sampai Sabtu, mulai jam 11:05 di Ralita FM Pamekasan, Suara Sidoarjo, Suara Gresik, Pradia Suara Tuban, Mardika FM Kota Blitar, Persada FM Kabupaten Blitar, Suara Madiun, dan Ersal FM Nganjuk. Sekarang kita beralih menuju ke Risma Erina, Persada FM. Wacana new normal, Pemkab Blitar masih tunggu juknis dari pusat. Risma. Pemerintah Kabupaten Blitar hingga kini masih menunggu petunjuk teknis dari pusat mengenai rencana implementasi new normal atau kehidupan normal baru dalam menghadapi musibah corona, di mana nantinya masyarakat bisa melaksanakan rutinitas seperti biasa tetapi dengan menggunakan cara baru. Menyikapi wacana itu, Bupati Blitar Dr. Andes Haji Rianto MM masih melakukan monitoring terhadap situasi terkini di wilayahnya dan memberikan petunjuk kepada seluruh organisasi perangkat daerah supaya mempersiapkan segala perencanaan awal. Manakala kebijakan ini diberlakukan, maka realisasi warga untuk hidup berdampingan dengan virus corona dapat berjalan optimal dan maksimal. Sebelumnya, pemerintah pusat mengajak masyarakat bersiap menuju era new normal atau tatanan kehidupan baru di tengah pandemi corona, karena diyakini program tersebut bisa menjadi semangat baru mengatasi dampak yang ditimbulkan COVID-19. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM melaporkan untuk Jatim News Today. Masih dari Persada FM Kabupaten Blitar, ada reporter Ari Kusuma. Tekan laju penyebaran corona, Bupati dan Wakil Bupati Blitar launching Kampung Tangguh Bencana di Wulingi, Blitar. Ari. Guna menekan laju penyebaran virus corona, Bupati Blitar Rianto bersama Wakil Bupati Blitar Marahainis meluncing Kampung Tangguh Bencana di Kelurahan Beru, Kecamatan Wulingi pada hari Rabu 27 Mei. Pada kesempatan yang sama juga dihadiri forum koordinasi pimpinan daerah serta beberapa kepala organisasi perangkat daerah setempat. Bupati memberikan apresiasi kepada Kapolda Jatim atas kepeduliannya membentuk Kampung Tangguh Bencana untuk memerangi penyebaran virus corona, karena jika tidak ada gerakan bersama antara pemerintah dengan masyarakat melawan virus baru ini, maka tentunya akan sulit dihadapi. Sehingga dengan adanya Kampung Tangguh bisa dijadikan semangat baru untuk melawan maupun mengeliminir peredaran virus corona, terutama di Kabupaten Blitar. Ya, Pak Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Kepala Dinas Kesehatan, beberapa UPD, Kepala BPBD ini datang ke Kecamatan Wulingi, tepatnya Kelurahan Beru di Kampung Baru, ya, untuk mengadakan launching Kampung Tangguh Bencana. Bupati menambahkan, Kampung Tangguh Bencana merupakan suatu tempat pemberdayaan masyarakat agar semuanya terlibat secara aktif, melakukan deteksi dini, serta mengedukasi warga menghadapi darurat bencana non-alam. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Baik, dari Persada FM Kabupaten Blitar, kita beralih ke Mardika FM Kota Blitar. Ada Kirana Nisa dan Afik Rahardian. Kita ke Kirana Nisa terlebih dahulu. Tempat wisata ditutup akibat corona, target PAD pariwisata Kota Blitar dipangkas 31%. Mita. Pemerintah Kota Blitar telah menutup tempat wisata sejak bulan Maret 2020 sebagai tindak lanjut penanganan wabah corona. Kebijakan ini pun berdampak pada turunnya pendapatan asli daerah PAD pariwisata di Kota Blitar. Triiman Prasetyono, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar, dikonfirmasi 27 Mei 2020 mengatakan, PAD pariwisata susah dicapai akibat wabah corona. Oleh karena itu pihaknya mengajukan perubahan APBD ketiga tahun 2020 agar PAD diturunkan, menyusul adanya kebijakan pemerintah untuk menutup semua tempat wisata di Kota Blitar, termasuk kampung kreatif yang ada di masing-masing kelurahan. Dengan asumsi Juli 2020 semua kembali normal, PAD pariwisata Kota Blitar dipangkas 31% dari 2,1 miliar rupiah, kini menjadi 1,4 miliar rupiah. Namun jika sampai Juli 2020 wabah corona belum usai, pihaknya akan kembali mengajukan keringanan PAD. Sementara itu sampai dengan Maret 2020 capaian PAD pariwisata di Kota Blitar sebesar 381 juta, bersumber dari hasil penelitian
penarikan parkir mobil dan bis di kawasan wisata, tiket pengunjung, sewa kios di Makam Bung Karno, PIPP dan Istana Gebang, serta hasil sewa Gedung Graha Patria, Gedung Kesenian dan Waterpark Sumber Udel. Ya, PAD itu oleh pemerintah kota sudah menyadari bahwa ada penurunan itu, maka targetnya memang sama-sama disepakati untuk diturunkan secara akumulasi, itu turunnya sekitar 30. Triman menegaskan penutupan tempat wisata di Kota Blitar berlaku sampai kondisi benar-benar stabil serta menunggu kebijakan baru baik dari pemerintah kota atau pemerintah pusat. Kirana Nisa, Mahardika. Masih dari Mahardika FM Kota Blitar, kita ke Afikra Hardian. Pemkot Blitar bersama Polres Blitar Kota launching Kampung Tangguh di 3 kelurahan. Awik. Sobat, Rabu 27 Mei 2020, Pemkot Blitar bersama Polres Blitar Kota dan DIM 0808, Wakil Ketua DPRD dan Forkopimda menghadiri launching Kampung Tangguh di 3 kelurahan, diantaranya Kelurahan Tanjung Sari, Kelurahan Sanan Wetan, dan Lingkungan Dongki, Kelurahan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Kampung Tangguh berdiri atas instruksi dari Gubernur Jawa Timur bersama Kapolda Jatim kepada seluruh kota dan kabupaten yang ada di Jawa Timur. AKBP Leonard M. Sinambela, Kapolres Blitar Kota, mengatakan Kampung Tangguh dibuat untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Blitar dengan memfokuskan 3 pilar, yakni fokus kesehatan, ekonomi, dan sosial. Dalam launching ini, masing-masing kelurahan menunjukkan berbagai peragaan diantaranya pemulasaraan jenazah yang ada di Kelurahan Tanjung Sari, praktik pemakaian alat pelindung diri APD di Kelurahan Sanan Wetan, dan simulasi pelayanan tanggap darurat kepada warga baru di Lingkungan Dongki, Kelurahan Kepanjen Kidul. Jadi Kampung Tangguh ini dibentuk dalam skop kelurahan, desa, atau RT RW memiliki 3 pilar ketangguhan. Yang pertama adalah di bidang kesehatan, aspek ekonomi, dan tangguh di bidang sosial. Sementara ditemui setelah meresmikan Kampung Tangguh, Santoso Wali Kota Blitar mengatakan adanya Kampung Tangguh ini diharapkan masyarakat menjadi lebih waspada dan peduli terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar, meningkatkan kebersihan dan meningkatkan kepedulian kepada sesama. Santoso berharap Kampung Tangguh di 3 kelurahan ini akan menginspirasi lingkungan lain untuk mendirikan Kampung Tangguh. Kuncinya bagaimana masyarakat disiplin dalam menjalankan himbauan pemerintah yang tadi sudah saya singgung, membiasakan pola hidup bersih, kemudian menjaga kesehatan, kemudian kita selalu pakai masker, dan yang ketiga tidak keluar rumah kalau tidak ada kepentingan. Kalaupun toh ada kepentingan, tetap membiasakan diri pakai masker. Afikra Hardian, Mahardika FM. Terakhir ada peluang bergabung dengan Arifin, reporter Realita FM Pamekasan. Pamekasan bersolawat tertunda akibat COVID-19. Bupati Pamekasan rumuskan model baru. Arifin. Kerabat, pemerintah Kabupaten Pamekasan segera merumuskan konsep dan model baru untuk menjalankan program Pamekasan bersolawat yang kini terhenti akibat pandemi COVID-19. Hal itu diungkapkan Badrut Tamam, Bupati Pamekasan saat menemui wartawan di Mantepa Agung Ronggo Sukowati. Bupati Badrut bilang, program Pamekasan berselawat yang telah diluncurkan serentak pada 27 Februari 2020 lalu di 170 desa dan 11 kelurahan dengan agenda setiap bulan sekali harus diurungkan sejak Maret lalu. Menurutnya, program Pamekasan berselawat bukan ditiadakan, namun demi mencegah perkumpulan masyarakat di suatu tempat di masa pandemi COVID-19, maka sementara ini masih ditunda sambil menunggu model baru yang tengah dibahas sekaligus menyesuaikan dengan kehidupan normal baru. Mohon maaf jika gerakan Pamekasan berselawat di desa-desa kemarin tidak bisa terlaksana di bulan ini karena kita sedang merumuskan model yang baru, new normal baru. Selawatan tetap jalan tetapi kehidupan baru juga tetap harus jalan. Sebelumnya, Bupati Pamekasan bersama Wakil Bupati Rajai dan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD serta anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda turun langsung ke sejumlah desa untuk mewakili peresmian dan peluncuran program Pamekasan berselawat sebagai representasi dari kabupaten berslogan Gerakan Pembangunan. Kami di YouTube di Suara Sidoarjo Channel, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Saya Panji mewakili kerabat tugas mengucapkan terima kasih, selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu
jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.